Rosa. Kali ini kita akan mengobrol santai dengan narasumber kita pada hari ini. Nah, perkenalkan. Halo, saya Ariza. Halo, dan saya Ika. Oke, apa kabarnya nih? Baik banget, seperti yang kamu lihat. Kalau kamu? Biasa, akhir bulan nih pas. BTW, apa sih kegiatan akhir-akhir ini yang kamu lakukan kemarin? Contohnya kemarin. Kalau kemarin aku sama Ika, Ya. kan udah punya rencana nih sebenarnya dari kemarin-kemarin sebelumnya. Kalau kita tuh mau pergi mancing buat ngilangin stres gitulah. Udah gitu kita berdua perempuan berarti Sama Ika, berdua ya, sama teman kita lainnya itu tapi yang lainnya cowok. Kita sampai Empang karena kita kebetulan kita emang niatnya mancing itu di Empang. Terus sampai di sana gimana sih Kak? Sampai di sana kan tempatnya ramai ya. Iya. Biasa kan namanya tempat pemancingan itu kan banyakan cowok, iya nggak sih? Iya, emang. Iya. Cowok. Saya malah nggak pernah lihat. Iya, di situ ada. kita tuh sebenarnya udah kayak malu ya sih. Maxi tuh tapi ya kok ramai banget. Banyak cowoknya gitu. Mamang berarti mamang. Mamang. Itu mamang. Orang itu kayak ragu-ragu. Iya, benar. Tapi kan kebetulan yang jaga loket, maksudnya untuk masuk itu kan tetanggaku. Jadi ya kita dipanggil loh, Iya. disuruh masuk aja, disuruh masuk. Tapi kan kita nggak mungkin langsung kayak langsung duduk langsung mancing Iya. itu kan nggak mungkin sih. Kita malu, akhirnya kita pergi jajan dulu, jajan lah bisa. Sebenarnya kalau masuk itu kan harusnya Bayar orang dua orang ya. ya. Berhubung dia kenal sama yang jaga loketnya itu, jadi bayarnya satu orang. Berdua berarti satu orang aja. Sebenarnya alat pancingnya tuh dua, cuma Iya. bayar Satu diskon berarti ya. Ya mungkin bisa dibilang gitu sih. Iya. Yo, kita akan langsung ke sana, duduk biasa lah. Mancing, bener-bener mancing kayak mancing. Ya emang kayak nguji kesabaran nggak sih? Lama, ya dapat kok. Kita mancing 2 jam aja nggak dapat apa-apa. Dapat gimana? Aduh, sebenarnya gitu tuh Hobi nggak sih? Heeh. Kalau emang orang udah hobi ya nggak apa-apa nungguin dari pagi sampai malam nggak dapat itu ya kayak udah seneng nggak sih? Gabut daripada gabut. Iya. Kemarin kan di sini hujan. Ya, kamu hujan nggak sih? sebenarnya kalau hujan sih, Ya emang di hujan. kita juga hujan, deres malah. Tapi kita tetap lanjut mancing. Iya. Namanya Kan juga ada penasaran. Apa ada tandanya juga ya? Tanda jadi kita aman Jadi dari nggak kehujanan. Heeh. Ngomong-ngomong kan mancing itu kan lama ya, biasanya 1 harian dari pagi sampai sore, dari siang sampai sore. Itu pada sholat nggak sih? Apalagi kan kondisinya sekarang cuacanya sering hujan gitu, jadi pada malas sholat apa tetap sholat lah mereka itu? Kalau menurutku sih tergantung Pribadi. Orangnya ya, tergantung nggak sih? orangnya. Iya, benar. Kadang nih ada yang walaupun maksudnya kayak hujannya tetap Iya. gue, hujannya tetap Iya. gue, hujannya tetap gue. Tetap Iya. gue harus Iya. sholat ya sholat. Iya, betul. Kalau enggak ya ini tergantung orang sih. Iya, bener. Lah kalau kamu sendiri sholat nggak kemarin? Ya kita kan berangkat habis asar ya nggak sih? Jadi kan Asar udah. tadi udah sholat. Nah kan sholat itu kan agama. Apa sih kaitannya agama dengan sains? Apa bertentangan? Hubungannya gitu apa? Kalau aku sih ya kembali kayak yang tadi, itu tergantung orangnya. Maksudnya kayak sebagian orang kan mungkin ada yang setuju Iya. berhubungan, lalu sebagian orangnya lagi kan mungkin nggak setuju sih. Kalau menurut aku sendiri sih aku berhubungan sih. Iya benar banget kan itu emang ada kaitannya. Kalau berhubungan contohnya kayak apa? Contohnya kayak yang tadi nggak sih yang dijelasin tadi hujan gitu kan itu ada hubungannya sains sama agamanya, benar nggak? Seperti hujan.
Nah, bagaimana sih prosesnya hujan? Kalau dalam sains, Iya, dalam sains dulu. kalau kalau sains sendiri kan menurut aku ini ya, setahu aku itu kan kayak proses secara alami lah. Air itu menguap kayak dari air laut, danau, sungai gitu-gitu kan, menguap terus melalui proses kondensasi, Iya. terus jatuh lagi ke bumi dalam bentuk tetesan air gitu itu. Kalau kaitannya dengan agama, Kalau kaitannya dengan agama itu kayak hujan itu sering dianggap berkat yang diberikan dari Tuhan atau karunia. Selain itu juga sebagai tanda kebesaran Allah nggak sih? Bener nggak? Iya itu sih. Hujan itu rahmat, datangnya dari Allah, memberikan keberkahan. Jadi, kamu gak boleh ngeluh. Oh, iya ya. Kan hujan Allah yang ciptain. Pas hujan turun, adalah waktu mustajab untuk berdoa. Oh ya, kamu ingat gak doa waktu turun hujan? Oh ya. Allahumma sholiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Berkat hujan, padi sawah jadi subur. Kita jadi bisa makan nasi dan buah-buahan. minum dulu ya biar santai. Yang penting rasanya mantap, gurih, menyegarkan. Kan tadi kan sains dan agama itu saling berkaitan ya. Bagaimana sih sains sama agama itu saling melengkapi? Di sini kan yang dibahas hujan, dalam fenomena hujan. Kalau dalam sains sendiri kan hujan mungkin jelasin secara rasional, secara umum gitu mengenai fenomena alam. Nah kalau sedangkan agama kan mungkin Ada makna spiritual ya nggak sih? Kayak keyakinan kita. seberapa keyakinan kita Keyakinan. Iya benar. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 48 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi yursilur riyaha fatushiru sahaban fayabsutuhu fis samai kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min hilalihi fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun. Ini memiliki arti Allah itu menggerakkan awan, menyatukannya lalu bertumpuk-tumpuk sehingga turunlah hujan. Bagaimana penjelasan ini dapat dipahami dalam konteks sains? Kalau dalam konteks sains itu sendiri ya mungkin
itu tuh terjadi sebagai proses angin yang menggerakkan awan, kemudian sebagai proses pengembunan yang menyebabkan bertumpuknya awan, dan yang terakhir itu mungkin dapat dipahami sebagai proses prepitasi. Kemudian iya, yang kemudian menjadi hujan. Oh seperti itu. Lah kalau kalian sendiri suka nggak sama hujan sebenarnya? Kalau aku sih suka. Iya benar, kayak tenang aja gitu. Soalnya hujan ini gimana Om? Bisa apa Om? Bisa Menenangkan. Kemarin aja kita kan sebenarnya pulang dari kampus tuh langsung, sebenarnya kan bisa aja kita pakai mantel gitu kan. Benar. Iya. Tapi kita lebih milih hujan-hujanan sampai rumah. Emang nggak takut sama petir? Kan ini sering banget nih akhir-akhir ini banyak berita kalau ada orang yang kesambar petir, entah itu di pesawat, di jalan, di parkiran, masih yang di motor, itu banyak banget loh. Kalau menurutku sebenarnya petir mau buat nyamber manusia itu kemungkinan itu kecil. Kecuali emang ada benda logam di diri mereka gitu loh. Bener. Misal kita itu sebenarnya nggak boleh di sawah gitu kan. Kan katanya orang itu nggak boleh di sawah itu soalnya kan dia itu pada apa Om? Daerahnya kan luas. Kalau sawah itu lebih rawan kena petir. Mungkin karena kalau dia apa Om? Kalau di rumah bisa kesambar petir itu kalau menurutku ada gaya magnet. Kayak handphone gitu kok. Mungkin handphone kan itu bisa menarik mungkin Om. Petir. Kalau Anda sendiri suka hujan nggak? Sebenarnya ya biasa aja, tapi lebih ke nggak suka sih. alasannya? Ya soalnya kan, ya karena kan kalau apa namanya hujan otomatis kan basah ya bajunya. Iya, iya, Aku nggak jelas suka itu. pakai mantel, nggak suka pakai mantel. Nah kalau basah itu harus langsung cuci. Nah itu aku nggak sukanya gitu. Tapi kalau dulu waktu kecil sih suka banget main hujan, bahkan banjir-banjiran. Tapi kalau sekarang kan nggak tahu kalau banjir itu kan kayak di selokan, Iya, yang bener. meluap gitu kan. Ya kotoran-kotoran di situ, jadi pasti gatel-gatel lah kakinya. Kalau kamu juga suka kok banjir-banjiran, kan suka hujan? Sebenarnya kalau banjir-banjiran itu kalau di daerah kita Iya. itu jarang. Nggak ada. Nggak ada mah. Nggak ada hujan. Soalnya nggak- Nggak ada hujan. Iya, itu genangan air gitu ya. Nggak ada sampai banjir. Pegunungan Heeh. daerah kamu. Iya, Bu, dibilang Yang pegunungan nggak pegunungan, cuman kan daerah tinggi. Di dataran tinggi. Kalau di aku itu malah banyak banget dulu waktu kecil sih. Kan kalau hujan banjir, selokannya kan jadi agak bersih itu loh. Iya. Yang tadinya kayak apa namanya warnanya keruh, jadinya warnanya lebih bersih, itu pada renang di selokan itu. Kayak gitu. Iya, jadi Oh, berarti kawasan sana sering banjir ya, Mbak? sering banget. Soalnya kan itu apa ya, kalau disebut pesisir ya enggak juga, tapi emang agak-agak deket sih sama laut. Soalnya di kota ya, kayak mungkin penumpukan Hmm. sampah gitu. Iya, penumpukan sampah. Terus juga kalau di daerahku tuh kalau banjir itu warnanya itu ya, banjirnya itu warna-warni. Kok bisa? Gimana konsepnya itu? Sabtu siang, warga Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah dibuat kaget dengan kemunculan fenomena banjir berwarna merah. Kalau di warna-warni kan banyak banget kan, kalau daerah khususnya kan daerah Buaran kan, di situ kan banyak kayak buat batik. Jadi kan banyak limbah-limbah dari perwarna. Banyak limbah dari perwarna yang menyebabkan kan itu warnanya jadi ada yang merah nih, biasanya desa ini warnanya merah, desa sebelah warnanya hijau kuning, itu sampai di apa itu ya, yang kali-kali gitu ya, kali yang besar-besar itu. Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Warnanya juga warna-warni, soalnya kan dari limbah si batik itu. Kalau di kamu bersih kok selokan, apa kalau banjir tuh bersih kan? Bersih nggak sih dari? Bersih sih, soalnya nggak pernah banjir. Aku pernah sekali main ke rumah teman. Iya. Iya masih di daerahku, cuman maksudnya beda desa lah, lebih ke bawah. Iya. Di situ hujan kan gede. Kita kan mesti seneng sih kayak hujan gede terus
pertama kali merasakan banjir. Kan kita sering sebagai orang yang nggak pernah ngerasain banjir kan. Aku dimarahin sama tetangga-tetangga itu, pasti kayak banjir loh kok, maksudnya banjir kok seneng. Ya, tapi kan gimana? Kalau seneng. Tapi nggak pernah merasakan aku. Itu masih kecil apa udah gede? SMP. SMP. Kursi sudah paham kan? Ya kayak dolar. Kalau kamu juga gitu, Bo, kan ini tetanggaan loh. Iya. Jadi sama nggak pernah banjir. Enggak sih, daerah kita kan enggak gitu, kayak lingkungannya ya dibilang bersih ya lumayan bersih gitu. Tapi mesti sering hujan kan? Soalnya kan dataran agak tinggi kan, maksudnya nggak rendah, dataran tinggi gitu. Pasti sering hujan kan kalau siang atau malam gitu. Seringnya sih sore nggak sih? Sore sampai sore. malam nanti ya. Misalnya kayak di sini belum hujan, di sini tuh sebenarnya udah gede. Harganya Ya. Oh gitu. Jadi kesimpulannya gimana nih? Suka kan? Tetap suka sama Oh, hujan? tetap jelas. Oke. Nah, tadi kan kita bahas tentang fenomena hujan. Biasanya kalau hujan di malam hari gitu ya, pada jam 1-2 malam lah, paginya itu biasanya embunnya kan banyak tuh loh. Lah itu kamu tahu nggak sih embun itu apa? Secara umum dulu. Secara umum, kalau secara umum itu kayak tetesan air yang terbentuk di permukaan tanah atau benda gitu, terjadi pada malam hari atau pagi hari akibat proses kondensasi uap air, sehingga udara tersebut menjadi mendingin gitu Mbak. Embun adalah uap air yang mengalami proses pengembunan dan berubah dari gas menjadi cairan. Embun sendiri sebenarnya terbentuk pada saat siang hari. Cuaca yang panas menyebabkan air tanah berubah menjadi uap air. Nah, uap air tadi itu mengambang sampai malam hari. Karena udara malam hari itu dingin, makanya uap air tadi itu kembali mendingin menjadi air yang kita kenal sebagai embun. Embun itu tidak selalu berbentuk air loh. Kalau suhu udara begitu dingin mencapai 0 derajat Celcius atau di bawahnya, maka embun tadi akan mengkristal menjadi padat. Nah, ini disebabkan karena titik beku air itu adalah 0 derajat Celcius. Oh iya, seperti itu. Itu terbentuknya ya, proses terbentuknya. prosesnya. Kenapa embun itu sering muncul di pagi hari? Mungkin karena ya tadi cuacanya yang suhunya tinggi sehingga terjadinya embun. Seperti itu. Terus embun, apa kaitannya embun dengan agama? Ada nggak sih kaitannya sama agama? Menurutmu gimana? Kalau air embun itu bisa untuk wudhu nggak sih menurutmu? Bisa dong, kan cara agama itu salah satu air yang suci mensucikan itu salah satunya air embun. Jadi itu bisa buat wudhu gitu. Oh, itu termasuk air yang suci ya Mbak? Iya, yang suci mensucikan. Jadi bisa buat wudhu. Tapi kalau buat mandi nggak bisa ya. Tapi kalau buat mandi nggak bisa. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Perbanyak. Kan embun itu kan kadang kalau pagi itu ada yang dikit, kadang itu banyak gitu. Lah itu tergantung apa sih banyak sedikitnya? Tergantung cuaca nggak sih? Kalau cuacanya dingin, suhunya kan otomatis tinggi gitu. Iya. Nah, embunnya akan menghasilkan banyak. Tapi kalau kita di musim kemarau ini mungkin ya embunnya sedikit karena kan suhunya panas. Berarti itu tergantung cuaca atau Iya, kondisi. benar. Nah, kalau kalian sendiri biasanya kalau pagi-pagi lari-larian gitu di lapangan itu ada embun, suka nggak sih sebenarnya? Suka, jadi kan lebih dingin kerasannya ya. Kecil gitu loh. Kan tadi kan balik lagi tadi, embun itu kan air suci mensucikan, bisa buat wudhu. Tapi bisa nggak sih buat minum? Minum. Iya, buat minum itu bisa nggak sih sebenarnya? Mungkin kalau secara teori bisa ya, soalnya misalnya kita suka naik gunung Iya. dan kita tuh maksudnya kayak apa? Suhu. Cuacanya dingin. Kita dihadapin sama itu loh, maksudnya kayak survival Iya. bertahan hidup. Misalnya kayak kita kehilangan jejak sama teman-teman kita, maksudnya tersesat di hutan atau gimana kan mesti perlu air sih. Nah itu kalau ada embun kan mungkin bisa dimanfaatkan buat minum. Oh gitu. Jadi buat apa kalau kondisinya darurat itu loh. Nah kalau untuk manfaatnya sendiri apa manfaat embun? Untuk manfaatnya sendiri itu embun bisa
bermanfaat bagi ekosistem gitu buat tanaman misalnya. Kan semakin banyak memperoleh air loh, maksudnya tanaman kan semakin baik tumbuhnya. Subur ya, sangat Ya. subur. Oke, kalau untuk embunnya sendiri, apa sih peran embun dalam siklus air di alam? Mungkin untuk mengembalikan uap air dari atmosfer ke permukaan bumi ya. Iya, seperti itu. Salah satunya ya. Ya mungkin. Kalau ada manfaat lain nggak? Ya. Manfaat lain. Embun, pengen juga pengen juga Ya apa-apa. Atau biasanya itu kadang aku lihat itu ada orang tua yang lari-lari di rumput jalan-jalan itu biar kaki mereka itu tambah sehat kayak gitu. Katanya kalau kena embun itu malah tambah sehat kakinya kayak gitu. Tapi mungkin ada bahayanya juga sih. Iya, kalau ada Kepleset. kepleset, ada durinnya juga kan, putri malu biasanya tuh banyak kan. Rumput-rumput itu putri malu kan banyak. Oh iya, seperti itu. Oke, untuk podcast ini kita kembali lagi ke awal, pembahasan awal tentang pemancingan. Iya. Tadi kalian kan bilang kalau mancingnya itu ada laki-laki, ada teman cowoknya kan seharusnya kan. Iya. Emang di daerah kalian itu udah wajar kok cowok sama cewek itu bareng, kayak main bareng, mancing bareng, atau yang lain berdua-duaan itu udah wajar apa gimana? Kalau di daerah kita itu masih wajar, Iya. selagi nggak Lebih batas batas, nggak sih? Iya. Soalnya kalau untuk agama sendiri itu tidak boleh ya sebenarnya antara cowok sama cewek itu berdua-duaan atau berdeket-deketan. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau ngobrol cowok-cowok itu nggak apa-apa sebenarnya. Cuma kalau untuk bermain kan biasanya refleks gitu ya. Pegang tangan atau yang lain itu kan nggak boleh. Bersentuhan kan nggak boleh ya. Pegang tangan atau yang lain itu kan nggak boleh. Bersentuhan kan nggak boleh ya. Soalnya kalau ada penghalang kayak gitu, apalagi kalau menimbulkan syahwat itu juga nggak boleh banget. Iya, bener Kayak gitu kan. Tapi kayak pergaulan sekarang itu umum nggak sih dipandang kayak umum wajar gitu? Cowok cewek itu Iya, bareng. benar. Iya, emang udah umum sih untuk sekarang itu udah biasa. Paling kan pacaran juga kan udah biasa banget Iya. ya. Padahal kan agama juga udah melarang gitu. Iya. Tapi tetap aja anak zaman sekarang masih ada gitu. Iya. Tapi untuk sekarang juga karena perkembangan zaman kita juga nggak boleh kayak gitu, maksudnya nggak boleh memisah antara cowok cewek kan. Pekerjaan sekarang juga kan harus ya kadang membutuhkan laki-laki perempuan. Kalau dipisah-pisah kan kadang ada yang nggak bisa ini kayak gitu ya, yang bisa kan cowok. Kadang juga cowok harus membutuhkan cewek kan untuk bersih-bersih atau yang lain sebagainya. Jadi untuk zaman-zaman sekarang itu udah umum lah ya cowok cewek itu ya, selagi nggak melampaui batas seperti itu. Oke. Kalau kalian sendiri kan punya teman cowok-cowok nih, Iya. kan? Tapi sebenarnya itu teman-teman kalian tuh baik nggak sih, menjerumuskan ke baik atau malah sebaliknya? Menurut kalian ya? Enggak sih? Tergantung kita menanggapinya. Nah, tergantung kita nanggepinnya. Kadang kan cowok ada bercandanya sih, maksudnya kayak bercandanya cowok kan gitu sih. Paham sendiri kan. Oh iya, seperti itu. Tergantung kita nanggepin nih. Kadang kan ada cewek yang nanggepinnya bener-bener kayak Serius ah, nggak ada yang nanggepin. tapi yang tak rasain kalau kita nanggepi cowok itu ya maksudnya kayak biasa atau malah cowoknya itu ya biasa. Cuman kalau kita terlalu serius itu ya cowoknya jadinya tambah serius. Iya. Oke, seperti itu, paham. Berarti kalau sendiri tuh nggak ada negatif ya teman sama cowok itu, malah banyak menimbulkan sisi positif. Nggak ada. Ya sebenarnya nggak menimbulkan sisi positif, nggak negatif juga. Berarti netral gitu Iya. ya. Netral. Tapi ada nggak sih pengaruh baik untuk kalian gitu loh berteman sama cowok? Pengaruh baik ya. Masa nggak ada ya? Mesti ada kan? ya contohnya aja, mesti Gimana ya? mbaknya pernah temenan nggak sama cowok? Kalau aku sendiri nggak ya. Yang bener. Maksudnya ya apa ya? Nggak pernah gitu loh. Kalau pacaran biasa. pernah nggak? Pacaran nggak pernah, alhamdulillah. Pacaran nggak pernah, alhamdulillah. Pacaran
Yang bener. Yang bener. Nggak boleh pacaran. Iya. Nggak boleh pacaran kan, dalam Islam kan kita nggak boleh. Tapi kadang ada sudut pandang yang kalau bilang pacaran itu nggak apa-apa. Selagi kayak buat motivasi belajar gitu. Itu gimana menurut mbaknya? Kalau menurut aku sih ya nggak apa-apa sih selagi pacaran cowoknya ya, yang si cowok atau si cewek itu mengasih manfaat. Kayak seumpama si cewek ini nggak tahu nih tentang apa ini, jadi tanyain ke cowok apa sih ini penjelasan biar mengajarkan yang baik lah, maksudnya mengasih contoh yang baik, ini tuh kayak gini kayak gitu. Itu nggak apa-apa pacaran. Tapi kalau seumpama pacarannya itu di luar batas, cowok cewek ya dua-duanya itu malah nggak ada manfaatnya lah ya, maksudnya pacaran biasa terus juga dua-duanya malah kayak ke jalan yang agak salah, agak sesat kayak gitu, nggak menimbulkan positifnya ya. Itu menurutku sih nggak bagus ya, nggak boleh tuh. Tapi kalau dibilang kayak manfaatin gitu gimana? Yang tadi opsi pertama pacaran gitu, iya, manfaatin. Balik lagi ke diri sendiri sih, maksudnya kalau kitanya itu nggak ngerasa manfaatin dia ya nggak apa-apa, maksudnya selagi kita nggak manfaatin dia manfaatin kita, ya udah sih bodo amat. Yang penting kan kita nggak kayak dia, seperti itu aja. Kalau menurutmu gimana? Cowok cewek itu pacaran, kalau ada manfaatnya gimana? Baik enggak sih? Kalau manfaatnya baik ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada sisi negatifnya Nggak boleh. Sih enggak. Sebenarnya kalau lihat sisi positifnya itu minim. Iya. Iya. Apalagi lihat gaya pacaran anak sekarang kayak gitu. Kayak melampaui batas nggak sih? Iya. Banyak sekali ya kejadian-kejadian yang di luar ngurung. Kalau kalau menurut aku sendiri, ya dalam agama tetap nggak boleh kan pacaran, tetap nggak boleh. Mau itu ada manfaatnya atau enggak kan tetap nggak boleh. Tapi kalau nggak istilah jodoh datang sendiri itu nggak mungkin ya sih. Kalau kita nggak usaha gitu, nggak usah, maksudnya doa aja itu nggak cukup kalau kita nggak usaha. Kalau kita mau dapat yang terbaik ya kita juga harus, kita juga harus jadi yang terbaik, maksudnya ngimbangi lah ya, harus setara kayak gitu. Jadi kalau semua pengen dapat yang menuntun kita ke jalan yang benar atau ahli ibadah atau yang lain, juga kitanya harus memperbaiki diri nggak sih? Iya kan, seperti itu. Jadi kalau jodoh itu cerminan sih. Jadi kalau kitanya itu memperbaiki ya, insya Allah jodohnya itu juga. Tapi kalau kitanya itu kayak biasa-biasa aja, malah tambah buruk kayak gitu ya, itu jodohmu kayak gitu. Seperti itu. Tapi kadang banyak orang kayak nganggep gini loh, apa aku harus cari jodoh yang baik, tapi padahal dia belum berubah. Iya, gimana itu? Pandangannya aku komen kayak sebisa mungkin dapat yang baik untuk merubah diriku gitu. Lah kembali lagi ke tadi kan, jodoh itu cerminan. Jadi kalau kamu pengen nih dapat jodoh yang sempurna itu dalam artian agama, dunia yang lainnya itu udah cocok lah semuanya. Tapi kamu sendiri tuh nggak mau merubah ke yang baik, kayak stuck di situ aja kayak gitu, ya nggak mungkin. Namanya aja jodoh cerminan, ya kan? Seperti itu. Lah menurut kamu berarti kayak gitu, kamu pengen dapet jodoh yang baik, tapi dari kamu nggak mau berubah itu, belum bisa. Nggak apa-apa sih, masih umur segini juga. Yang penting jalani aja dulu. Tapi kalau sebisanya mungkin sih jangan pacaran ya, temenan aja nggak apa-apa. Karena untuk saat ini tuh udah harus butuh sih, maksudnya nggak boleh cewek sama cowok di masa itu ya, jangan cowok sama cewek itu sekarang itu harus ya bareng, tapi dalam artian tuh barengnya itu yang positif. Tapi kalau kadang ada yang bilang maksudnya aku cuma temenan sama si ini, padahal gitu udah menuju ke pacaran gitu loh. Iya, ke pacaran kayak gitu. Ya nggak usah harusin lah, maksudnya kita bilangin aja kalau pacaran itu nggak boleh. Kalau emang kalian temenan ya nggak apa-apa temenan, tapi hati-hati, pacaran itu kan menuju ke zina kan, ya menuju ke zina itu. Paling dikasih tahu aja jangan pacaran kayak gitu. Seperti itu. Udah sih kayak gitu. Kalau kalian gimana? Ada yang punya pacar? Iya, punya pacar. Iya punya pacar ya ini. Punya nggak apa-apa kalau pacarannya itu kayak tadi, kamu banyak manfaatnya, dua-duanya saling ngasih manfaat, itu yang nggak apa-apa. Yang penting jangan melampaui batas, jangan sampai pegang-pegangan kayak gitu ya. Seperti itu. Udah. Kamu pegang-pegangan nggak? Kebayang nggak?
Dibilang megang-megang ya iya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 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 Tapi enggak ya kayak gimana ya pergaulan anak zaman sekarang kan ada yang di jalan boncengan kan gitu. Kayak dilihat gitu. Orang kan nggak sopan. itu kok udah kayak gitu loh. Paham nggak? Iya paham. Berarti itu kalau kayak gitu salah gitu kok. Di Iya, jalan boncengan pelukan gitu. Iya. Ya kembali lagi ke tadi. Tapi kalau boncengan, tapi misal boncengan tapi nggak pegangan tangan gitu, boncengan aja gitu. jatuh. Gimana? Susah nggak sih? Apa? Boncengan aja nggak apa-apa lah kan. Nanti aja kalau kamu apa namanya kakaknya juga nanti kan biasanya cewek-cewek itu boncengan kan nggak apa-apa sih. Yang penting kan kayak tadi kamu nggak peluk-pelukan, nggak senggol-senggolan gitu kan. Ya, nggak boleh lah. Sebenarnya nggak boleh. Tapi emang zaman sekarang tuh anak zaman sekarang anak SMP, SMA itu udah pergaulan bebas banget, banyak banget berita-berita yang apa namanya menjurus ke situ ya. Tapi yang penting kita menyikapinya aja sih. Ya apa namanya jangan terbawa zaman untuk yang hal-hal negatif. Walaupun udah di apa normalisasikan ya udah dinormalkan untuk pacaran, tapi kita juga harus melihat dari agama, dari agama kan kita nggak boleh, dari sudut pandang agama kan kita nggak boleh, jadi disaring aja lah. Berarti kalau nggak boleh pacaran berarti kita temenan seperti itu. Ya, jadi untuk mancing sendiri tuh nggak apa-apa ya. Kalau nggak menimbulkan syahwat, nggak punya pegangan seperti itu. nggak Kan apa-apa. megangnya alat pancing. Iya, nggak apa-apa gantangannya. nggak apa-apa. Yang penting nggak ada itu syahwat antara kalian. Juga kan gak berdua-duaan aja kan, ada teman Enggak. lagi kan, ada berdua terus ada cowok. Kebetulan di situ kan Rame. posisinya ada kakek, kakeknya Iya, dia. Iya, nggak Sama apa-apa. enggak kan enggak apa anak muda semua enggak gitu. Seperti itu. Yang penting nggak melampaui batas juga. Nah kan kembali lagi ke tadi yang apa namanya berdua-duaan yang pacaran itu. Lah kalau apa namanya kalau seumpama pacaran tapi si cowok itu mengingatkan untuk si ceweknya jangan berpakaian terbuka, itu bagaimana? Menurut pandangan Anda itu salah apa benar sih? Ya benar sih. Itu kan kayak Sebenarnya kalau dilihat dari sisi positifnya itu benar, cuman kalau dari pandangan agama itu percuma gitu loh. Iya, paham. ya buat apa gitu loh? Nah, Kalau maksudnya- pakai pakaian yang tertutup tapi masih. Iya, masih pacaran gitu kan ya. Iya juga sih. Tapi sekarang sekarang jarang nggak sih mbak kayak nyuruh pakai apa ceweknya untuk pakaian Terbuka. Tertutup. Iya, Iya, malah kayak sukanya dia kayak cari cewek yang pakaiannya kayak gimana ya? Pastinya, iya misal tertutup gitu, maksudnya tertutup pun dia tetap maksudnya pakainya maaf ketat. Ngepres gitu. Sebenarnya juga percuma aja nggak sih kayak kita pakai jilbab juga tertutup badannya, tapi itu ngepres banget atas sama bawah. Iya banyak juga gamis yang kayak gitu kan sekarang. Press body itu sebenarnya boleh nggak sih menurut kalian? Kalau dipandang aja nggak enak ya lihat. Dilihat nggak enak. Iya. Tapi kan tadi pacaran itu cowoknya nggak mengingatkan. Kalau cowok yang baiknya bakal mengingatkan ya. Tapi kalau cowoknya kayak yang ya udah nggak apa-apa gitu kayak suka cewek yang Malah suka diri kayak gitu ya tapi mungkin disuruh malah. Seperti itu. Tapi iya kita nggak usah ke pacaran deh. Kayak seumpama nih kalian berdua kemarin kan mancing. Iya, Nah, itu benar. gimana pakaian kalian? Apakah terbuka? Apa jilbaban tapi press body? Apa gimana? Nah kemarin kan kalian mancing itu gimana pakaiannya? Kayak umumnya aja kalau orang mancing itu pakai mungkin training gitu ya. Training, jilbaban juga kan? Iya, jilbabnya tapi kita pakai gini tuh salah nggak sih mbak? Iya pakai Menurut mesti sopan nggak sih? sama nggak sih? Soalnya kan nggak menutup dada semua. Seperti itu. Kalau menurutku sih sopannya itu tergantung pakaiannya. Jadi kalau kamu pakaiannya itu nggak ketat, kayak gitu mau kamu jilbabnya segini lah, mau kamu segini itu kan nggak masalah. Tapi kalau kamu pakaiannya atasannya itu kayak apa ya, misalnya kayak tank top kayak gitu ya, itu kan pasti kan ketat banget kan, kelihatan bagian dadanya itu nggak boleh. Ngepres lah ya, ngepres bagian dadanya. Tapi kalau kamu pakainya gini tapi ini kayak gini nggak apa-apa, ini kan besar ya, tuh jadi nggak apa-apa, nggak terlalu kelihatan, aman-aman aja. Pakaian juga sama. Jadi kamu kemarin pakai apa? Training kan? Iya. Pakai training.
kamu itu ngepres banget apa enggak? Masih agak longgar? Enggak, kayak jogger. Iya jogger. Oh jogger, jadi agak gede gitu loh. Agak gede, bajunya juga panjang kan? Iya. Agak panjang. Ini masih aman-aman aja. Jadi kembali lagi ke apa namanya? Ke baju. Jadi jika mau pakai kayak gini itu aman aja. Tergantung bajunya mau itu pas apa mau yang longgar. Seperti itu. Oke. Ada yang masih ada yang mau tanyain nggak nih? Mungkin itu aja ya. Itu aja. Iya. Oke. Kamu ada tambahan nggak? Tambahan nggak nih? Nggak ada sih. Pribadi ya udah nanya tentang pribadi juga nggak apa-apa sih. Kalau Kayaknya udah nggak ada sih, dari tadi kan udah dibahas. Semuanya, Mulai dari mancing, hujan, teman-teman juga, iya, perkenalan, cara pacaran, cara pakaian. berarti udah semua. Nah, berarti dari semua ini kan ada kaitannya kan untuk sains dan agama itu ada kan ya? Iya. Tentang yang saling bertentangan gitu, Iya, ada yang ujian saling tadi mendukung. Iya, seperti itu. Jadi untuk podcast kali ini kita akhiri ya. Iya. Oke, terima kasih banyak ya untuk Mbak siapa tadi? Aniza sama Mbak Ika ya. Iya. Semoga ilmu yang kita semua pelajari tadi, yang kita bahas semua itu bisa bermanfaat untuk diri kita masing-masing ke depannya. Ya, terima kasih banyak. Dadah. Dadah. Next-nya ya. Itu anjir. Aku lagi sakit